Alhamdulillahilladzi sabaqat rahmatuhu ghadabah wa indahu bidzalika kitabun katabah rabbukum ala nafsir rahmah wa asbagha ala khalqin ni'mah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahun la yukhayyibu man tawajjaha ilaihi wa ammah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyur rahmah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nasiril ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum in kashafa bihim anil ummatil ummah amma ba'd. Wa qala al-imam qutbud da'wati wal irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih wa bi jami' 'ulama fid darain amin. Fa idza balaga at-tiflu faqad dakhala bi bulughi fi awwali tawri syabab min al-umur wa huwa minhu halun nashati wa inbalul quwwah wa aqmanuha wa ajdaruha bi iktisabil hasanat wal amali bis salihat wa ijtinabi sayyi'at wal amali munkarat lima fihi min tawafurin nasyat wa istikmalil quwwati wa ikbalil umri walakinahu sya'nun mukhattarun wa halun muhawwafun al-ghalibu fihi ala katsir min asy-syabab a'tharihimul mail ila syahawatid dunyawiyati wal izari lidzatil 'ajil wal izari liladzatil 'ajilati lidzatil 'ajilati wat takasulan li ta'ati wal khairat wal a'mali shalihat wa ya'izu min asy-syababi wujudul mustaqim 'ala ta'ah ar-raghibi fil a'mali shalihah at-tariki li syahawati dunya wa lidzati al-faniyah walidika warada fil hadis ajiba rabbuka min syabin la sabwatalah wa adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'atil ladina yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh syabban nasha'a fi ibadatillah wa ruwiya 'anillahi anhu qala ayyuha syabut tariku syahwata min ajli anta 'indi ka ba'dhi malaikati. Para hadirin wal hadirat jemaah Langgar Nurul Karamat yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita kembali mendapatkan petunjuk dari Allah SWT dan pertolongannya hingga kita bersama-sama berkumpul di Langgar ini guna kita mengadakan majelis ta'lim kita. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh pengikut hingga akhirat kelak. Kemudian meneruskan daripada kitab yang kita baca, yaitu kitab Sabilul Idhikar, yang mana kata pengarang, apabila anak kecil sudah balik berarti dia telah memasuki episode masa keadaan pemuda, berarti dia sudah masuk kepada episode pemuda sebagai masa-masa remaja. Dengan baliknya itu tidak lagi dikatakan anak kecil, tapi anak yang sudah mulai menginjak dewasa. Nah, inilah yang dikatakan sebagai hal atau keadaan yang penuh dengan semangat dan meningkatnya kekuatan fisiknya. Dan disinilah yang paling berpotensi, yang paling banyak dapat melakukan kebaikan-kebaikan. Hati-hati aja kan, pemuda itu bila mau dipakai tenaganya hasilnya memuaskan. Misalkan kita gotong royong
pemuda nang menyerenakan cepat simpon, cepat selesai. Nah itu kan orang tuha-tuha macam-macam sakit betis, ada sakit tangan, ada sakit kepala, ada sakit parut, nah, ada nang macam-macam. Nah bila pemuda pokoknya ada satu komando bagawi cepat benar. Itu memang banyaknya melakukan hal-hal yang positif itu pemuda. Begitu pula amal-amal saleh, begitu pula meninggalkan segala keburukan dan kemungkaran. Itu pemuda nang bila mau pemuda itu kadang menggawi lawan nang keburukan itu damai kampung. Gitu kan? Pemudanya kada kacar melakukan hal-hal nang kurang bagus dalam agama. Kada demi itu Hawaii kampungnya. Namulah jadi rambi itu kan karena semangatnya para pemuda baik ke kanan atau ke kiri. Karena di masa muda itulah nangaran kerajinan, rasa semangat. Nah, itu memang berlapis-lapis seperti itu. Kekuatannya pula ada dan umurnya memang masa-masanya. Walaupun demikian, pemuda itu diberi Tuhan kelebihan dibanding nang lainnya. Artinya kan akalnya sudah mulai ada, mulai meningkat, kekuatannya, fisiknya, waktu nang kekuatannya. Kalau orang tua mungkin akalnya lebih berpengalaman, tapi fisiknya kadang melawan akan lagi. Nah, itu kan. Tapi kalau pemuda, dengan memudahkan akal nang diberi Tuhan, ibaratnya itu kan kawah aja dipakai, tapi tenaga sangat mendukung sekali. Nah, walaupun demikian kata Imam Haddad, masa itulah disebut dengan masa yang berbahaya dan masa yang menakutkan. Amun orang kada suah jadi pemuda, kada tahu kisahnya lawan maksudnya lewat deh masa pemuda, tahu tak? Iya, dari masa remaja itu dasar masa yang menakutkan, masa yang mengkhawatirkan. Kalau bila tak ke kiri ngalih keburukannya, tuh kan? Nah, harus ke kanan-kanan. Dan kebanyakannya terjadi kata Imam Al-Haddad di masa remaja, di awal-awal balik itu, pokoknya kebanyakan para pemuda, malahan mayoritas mereka ingin memperturutkan hawa nafsu, memperturutkan keinginan-keinginan duniawi. Bisa sudah berjambul, bisa sudah berparfum-parfum, bisa sudah bernicis, bisa sudah menyingking-nyingking. Itu kan pemuda nyalah, kanakannya ditahu belum? Kayak apa arti menyingking itu kadang arti belum. Pemuda ini masa-masanya penasaran pulang hendak membuktikan, penasaran hendak merasakan. Nah ini pemuda. Jadi hendak nyaman terus. Ada suatu hal, apa nyamannya ini? Penasaran hendak merasai. Nah itu tak. Tambah sekali, dua kali nyanyat. Nah. Dan para pemuda itu mereka ingin sekali memperbanyak pengalaman mereka dalam mendapatkan kesenangan-kesenangan yang segera, yang instan ini. Nah, jadi situ sini nyamannya, bahagianya. Nah, kebalikannya kalau sudah digunakan kepada hal yang kayak ini, maka kebalikannya malas untuk mengerja taat dan kebaikan dan amal saleh. Bila pacangan dibawain ibadahan, kulir dah. Nah, bila mau berlebihan pandurunya dibawain hal-hal yang kurang menarik, kulir dah. Nah, maka itu tuh orang jadinya kan para ulama nih berkreativitas, kreatif. Nah, ulama tuh kreativitas tuh dimukai. Ya diulahkan acara-acara tuh dikemas dengan hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang menghibur, hal-hal yang membangkitkan semangat. Nah itu kan. Nah kayak pemaulidan diulahkan acaranya pakai terbang loh nih. Nah itu sebenarnya menggait para pemuda-pemuda supaya bersemangat. Bila mau nang kada pakai terbang itu kan Hawaii kulernya. Nah, maka pemuda ini kada kanakan lagi, bukan kanakan lah. Bila makanan, yam dah.
biar kaderemi acara yang penting makanan. Tuh kanakan kan nyambarnya dah. Datangan bejurut kan anak datangan. Itu makanan. Kalau pemuda ini lain dari orangnya dah. Nya pikir makanan dia kalau itu karena seorang. Nah, begini berduit kan pemudanya sebagai sudah. Kada kita giurnya baca makanan ha. Maka nang dicari napa nangkat hobinya napa di situ dirasuki orang oleh para ulama-ulama supaya pemuda itu kada hilang, kada meninggalkan dalam majlis kebaikan tadi. Nah itu tuh hakon aja orang tua atau kan bakawan kekanakan supaya kanakannya jangan meninggalkan majlis tadi. Jarang ditemukan ada pemuda yang istiqamah dalam taat, jarang ditemukan. Nang katujuh ba'amal saleh jarang ditemukan. Nang meninggalkan bagi keinginan-keinginan dunia dan kesenangan-kesenangan nang binasa. Ini akan kada kuat juga kesenangannya ini habis juga akhirnya. Kebanyakannya ini akan memikirkan kesenangan ini kada sampai salawasan juga. Yang pentingnya wah ini senang lo. Nah, lalu akhirnya tadi karena dipuasakan dalam melakukan hal nang syahwat-syahwat keinginan dunia, kesenangan-kesenangan yang sementara, akhirnya dia malas untuk beribadah kepada Allah, malas untuk beramal saleh, malas untuk mengerjakan taat kepada Allah. Nah karena itulah kata Imam Al-Haddad, Nabi SAW bersabda, ujar Nabi, ajiba rabbuka min syabin la sabwatalah. Allah Ta'ala membanggakan pemuda yang tidak ada melakukan dosa di masa-masa remajanya. Artinya kada umpatan orang yang sibuk dengan kesenangan-kesenangan duniawi hingga membawa kepada maksiat. Nya kada umpat. Maka Allah Ta'ala banggakan pemuda ini. Ini andaknya biasanya di sekolah-sekolah pesantren, di majelis taklim, di tempat-tempat ibadah, adanya para pemuda yang kayak ini. Allah Ta'ala banggakan pemuda yang kayak itu. Nah, tidak ada masa remaja yang nakal-nakal itu, apa senang-senang. Hingga Rasulullah pula memasukkan pada 7 golongan nanti di hari akhirat, 7 golongan di akhirat nanti mendapatkan kenaungan dari Allah, padahal tidak ada kenaungan kecuali dari Allah. Di antaranya apa? Pemuda yang tumbuh mulai kekanak sampai dewasa selalu dalam ibadah kepada Allah. Ini manusia yang ini adalah orang yang masuk surga bighairi hisab. Nah, jadi kita orang tua ini perlu kita memberikan peran. Kita perlu mengarahkan anak kita ini supaya selalu istiqamah dan kebaikan. Bila hampainya Tuhan, hampainya begini, awak itu insyaallah dia akan termasuk kelompok nanti di hari akhirat nang mana dapat kenaungan Allah. Itu pastilah orang-orang yang akan masuk surga bighairi hisab. Istiqomah. Nah, jadi ada aja orang tua hakon kan berkorban duit sekolahkan pesantren, dikurung di situ. Nah, fasilitasnya ini dan itu harus hakon menebus sekian, bayarnya sekian iurannya hakon aja. Yang penting anakku jangan tahu empat pengaruh-pengaruh zaman sekarang. Ada kan orang tua anak itu. Pokoknya bila kawa mempertahankan 10 tahun di sekolah pesantren. Nah, kenapa kawinakan pulang? Nah, lalu kain akhirnya kawa istiqomah dan kebaikan. Itu proses ngaranya. Ini perjuangan orang tua anak ini. Ya pentingnya salam kan orang tua itu berperan mengarahkan demikian. Tapi kada mesti pang jalan satu-satunya dengan demikian. Artinya nang kada pesantren pun, nang kada dema asrama pun, amun kuitannya gigih aja mah didik berhasil aja juga kan. Contohnya guru sekompol itu kan bisa asrama sih din. Guru sekompol itu kan di rumah aja sekolah Darussalam. Bulang bulik Darussalam, mana dari rumah ke Darussalam. Kada asrama ada kada nang pondokan deh sidin. Nah, tapi berhasil kalau orang tua sidin mah mendidik, menjauhkan sini daripada kesenangan-kesenangan dunia. Nah, ditambah pulang kehidupan ekonomi nang kayak itu juga kan hikmahnya nih. Akhirnya guru sekompol terpelihara daripada mengikuti para pemuda-pemuda nang tadi mengarah kepada banyak ke hal-hal yang malas-malasan dalam ibadah tadi. Diriwayatkan bahwasanya Allah Ta'ala akan berbicara kepada seorang pemuda, wahai pemuda
ikam kawa meninggalkan keinginanmu, itu semua karena aku. Ikam hai pemuda, dalam penilaianku seperti sebagian malaikatku. Ada pemuda nang kawa menahan diri daripada memperturutkan hawa nafsu, tapi karena Allah, maka Allah Ta'ala katakan, ikam hai pemuda, kau posisikan seperti malaikat juga. Malaikat apa? Malaikat itu kada dapat apa? Dosa dan kada dimurkai Allah, dapat rahmat selalu malaikat itu. Itulah pemuda yang kada bisa memperturutkan hawa nafsunya di masa-masa itu. Jadi bahari ada kisah seorang pemuda nang bungas, tampan, rupawan, gawiannya bajualan bakul, ulah bakul jual keleleng kan, bahari jualan keleleng, bakul, si panu nakar bakul. Wah ini kan kita kantong plastik ada sudah macam-macam. Ada bahari kan wadah-wadah ini penting, macam membuat sesuatu. Nah, dijajak ngarang pemuda ni bungas, ada bibinian nang hendak. Nah hendak ni bibinian anak orang sugih, anak juragan, anak saudagar. Nah, nya merasa punya anak buah kan, punya susuruhan, punya kuasa, lalu dia setiap hari memantau. Nekat si bini tadi, disuruhnya anak buahnya mahiau, suruhnya ke rumah. Aku nak kali bakul, nak kuburong bakulnya. Berapa bawa bakul kuburong? Jangan 20. Sanyanya kutu kari. Inggih nona. Nah, lalu ada memadahkan, pemuda, bakulmu hendak diborong. Itu nama borong tuan putri, tuan nona di rumah ta. Oh itu kah? Ya. Mari ke rumah. Nah, silakan masuk, duduk di kamar, di ruang tamu, duduk kursi ada. Hadang-hadang ada orang mukai, ada orang keluar. Kayaknya keluar ada pembantunya. Jar, pian bila hendak mengambil duitnya, masuk ke dalam langsung di kamar tuh. Nonanya di kamar mah dingi. Oh kayak kah? Masuk. Masuk di kamar. Terus ke dalam lagi ke dalam. Nah. Jadi mulai luar kunci orang mulai luar, kunci orang mulai luar. Masuk kamar dan pergi. Masuk ke lawang, kunci orang pulang. Pas sampai kamar na paling dalam. Nah, kamar paling dalam. Apa jangan privasi nih. Nah, biar sampai kamar paling dalam, ada sangnya nonanya berpupur, berminyak harum. Ya kita kan begincu lah. Nah, harap tepang badandan nonanya. Nah, patah kesini aku nih. Nang curiga hati apa orang nih kayak ini bisa mengurung kayak ini kan. Ujian nona ya pemuda pas dah ikam datang ke sini. Ujian pemuda aku menagih harga bakul sekian harganya, gampang aja nona aku bayari ikam. Tapi sebelum itu aku hendak bersenang-senang lah ikam dulu yang biasa dilakukan. Tahu lagi paham ikam lo kan orang dewasa. Ujian pemuda aku kada berani. Ini kan perbuatan haram. Ini aku melakukan itu, dosa besar itu, dimurkai Allah Ta'ala. Nah pemuda ini orang bertakwa, orang nang berilmu. Takutannya ikam pilih hendak dipukuli orang kah, hendak nyaman kah? Nah, kan nyaman apa artinya? Dibayari bakul, tambah pulang ngabulkan hajat nih. Nah, atau pukuli orang. Ikam bila kada hakon napa jerku aku kuciak maling maulah kada ripo ikam ini sakampungan kan orang datang ikam naik ke rumahku ke kamar nih ini ke kamar na paling dalam ikam masuk maulah kada nang ikam salahnya kan gitu nyaman kan tuan rumah gimana menuduh lo kan padahal kan ikam nih nekat naik ke kamarku ikam pacang ripo awakmu bila kada hakon napa jerku. Nah jadi si nona tadi apa berpikir pemuda tadi muka ini pemuda ni pilih aku ni Allah Ta'ala nang sarik nang murka bila kada hakun seorang pacang mati mungkin pukuli orang sampungan kuciaki orang supan pulang lalu ada akal
anu aku hendak kawisih lah. Aku ini kan tadi mbah kuling-kuling nah awak pina bebau nah. Kepaluhan, aku nak mandi-mandi, bersih-bersih lo. Mandilah kok. Ya Pak, bagus lagi aja. Silahkan kamu kawisi. Nah, mana wisinya? Nih jalan sini. Masuk kawisi. Nah, Pak Hajuri Tuhan menulungi lah. Tang handak kan biabi lo nih. Nah, biabi. Biabi sekalinya nah anunya tadi kan nah ihatnya tadi ihat tadi dipalitakan ke awak habis muha tangan dipalitingin tuh awak bakuang ihat ihat seorang aja palitakan ke awak kita jangan nang barangnya kan anginnya gin lalu loh nih bilang nang ini kepala mencium loh nih asal nang muak apalagi barangnya dipalitakan ke awak nah pada na bubupur belulur ihat imbah dah nah keluar pada bisik masuk kamar Pak aku sudah siap anak Pak kita mulai ya jumurnya aja joroknya gini muha aja bungas kalau kawan nak ini sekalinya mari get nih bebau pulang keluar kadakah aja memberi muar gini keluar kadakah Pak keluar aja aku melawannya bersunduk nih pembantu bukakan lawangnya kucak-kucak nanti kamar itu bukai lawang pasal bentuk perapasan buahan bukai lawang nah kan lagi sedang ditarik kurang udah mau usir deh keluar dasar pemuda nang itu mariget toh nih nah habis sumpahi orang toh nih pemuda nang samparaka pemuda nang mariget pemuda nang macam-macam ditahu di harga diri nah seperti orang kayak ini kah pasanku orang bungas ini serbaik ohnya kayak ini kelakuan siapa orang gila loh nah pas sumpahi orang dia keluar pada rumah alhamdulillah selamat aku daripada dosa besar tanpa aku harus berlari kan kucing orang ripu awak tetapi tahu orang tapi dengan cara demikian walaupun awakku bakuang tapi hatiku jiwaku kada berdosa awak bakuang najis tapi jiwaku kada bakuang dosa selamat aku daripada dosa besar walaupun aku dipenuhi dengan ihat tadi kan belulur ihat tadi awak hibak lawan apa nah banu bakasain bulik apa dan jalan didingor di jalan noneh ya Pak orang angin mana menampur kan didingor bau nah bulik bawa bakol pulang ada jadi payo bakol noneh bulik sampai ke rumah cepat ya lagi turun ke betang kita kan ke sungai mandi bersabun jadi hilang atau bau ini kita sakit ya maritakan lah lepas bener menghilangkan berhinang dibelur ke awak gitu nah didingor awak bersabun macam-macam sedih kusak-kusak tatap bau cium seorang mencium pada orang lain noneh biasanya kan kita aja milik kita kada mencium orang mencium deh ini seorang aja mencium pada orang lain ya apa mun bepalit awak saikungan bepalit into nah baik pipi baik kepala yang mana ya apa lagi nih nah harus sedih bujure aku selamat dari dosa tapi awakku nih bebawa kayak ini kayak apa baju bakol tak itu udah aku nukari deh menekai ini mariget nak ini sedih lagi budik ke rumah lagi kan nah beberapa kali mandi sudah demu hilang nah, bawa guring ini malam nang guring nah biar guring pas mimpi malaikat Jibril nah malaikat Jibril malaikat Jibril sep ikam hai pemuda cara ikam nih teknik nang luar biasa Nabi Yusuf kan kada kayak ikam ini caranya kan Nabi Yusuf kan nekat kabur nah tapi kan selamat kabur Nabi Yusuf patahan kunci lawang tuh kan lawangnya patahan kuncinya tuh selamat Nabi Yusuf caranya dengan bakal karasan lari itu kenapa dikacawai orang rabit baju lo kan adik ikam ini kada pakai teknik Nabi Yusuf tapi orang mau usir ikam kan dengan cara demikian ini aneh cara moneh sip kada ada orang kayak gaya kayak ikam inggih bujurai jadi pian oronto selamat daripada dosa besar awak dengan cara menguangi awak lawan tahi tadi kan nah, tapi ulun nih mandi sudah seharian berapa kali mandi bersabun tata berbau maka berikan sabun gak dikira ini leh sabun behari itu kan sabun nang siapa ada kayu ini haratnya sabun behari nah kayak apa ulun nih tenang ikam juga tenang nah lalu mereka juga musut dari mimpi itu kan di posisi mulai kepala pusut mereka betis nah sudah ikam hilang dah semuanya bu harum di mimpi wah manusia awak nih mandingor bu harum biar bangun subuh bangun guring dasar sakamaran bu harum mandingor bu harum
Nah, lo mandi ya subuh nyatakan mandi subuh. Nah, lo wudu, tulak ke masjid. Pokoknya di jalan nih bawa dingor bawa haram. Sampai ke masjid, sampai situ ada orang bawa haram. Siapa aja orang punya haram nih? Nah, harap nih punya harumnya. Apa ini ngarannya nih punya harumnya nih? Siapa aja orang punya haram? Cium, oh pemuda nih bawa haram. Nah, ikam jono kan punya haram. Kada dia aku udah punya haram ya. Cuma awak nih bawa haram. Nah, berbeda senang yang tadi kan. Yang tadi bawa ihat. Ini bawa haram pulang. Nah, akhirnya pemuda itu digeliron dengan pemuda misik. Kada hilang lagi bakaramat hidup pemuda tadi. Jadi selama hidupnya awaknya bawa haram. Nah, gara-gara tadi meninggalkan dosa besar dengan cara demikian, pas dimuliakan Tuhan dengan pusutan malaikat Jibril dan mimpi tadi. Nah, itu ceritanya kan. Nangaran orang menjaga lawan diri loh kan daripada nang diharamkan Allah Taala kan. Nangaran zina itu dosa besar. Benar dosanya, kahwanya menghindari dengan cara nang demikian, maka Allah balaskan dengan kemuliaan bakaramat hidup-hidup. Nah ini nek, maka pemuda ini seperti malaikat ya Allah Taala ikam nek, maka menjadi fardu ain atas pemuda dan sangat dikuatkan untuk menjaga masa mudanya jangan sampai terjatuh dalam kemurkaan Allah dan terjatuh dalam siksa Allah yang Maha Pedih. Jadikanlah masa muda itu menjadi ajang, menjadi jembatan, menjadi tangga untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala dan untuk menyampaikan kepada besarnya pahala dari Allah Ta'ala dan keridhaannya, dan agar dapat menjunjung pesan-pesan Rasulullah SAW. Karena Nabi kita itu kan sendiri sangat sayang kepada umat, sangat sayang kepada kita, maka yang paling penting adalah para pemuda. Nah itu lebih sayang kepada kita daripada kita sendiri atau ayah ibu kita kepada kita. Kita sayang lawan diri, Nabi lebih sayang dalam diri kita ini. Kita sayang lawan diri kita sendiri, Nabi lebih sayang lagi daripada sayangnya kita kepada diri kita sendiri. Jadi apa yang Nabi sampaikan itu adalah yang terbaik untuk kita. Nah kayak itu ujar Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Wahai umatku, ya Nabi, ambillah kesempatan yang baik, gunakan sebaik-baiknya sebelum ikam tapalipet. Jadi 5 kesempatan bila ikam tinggalkan, ikam tapalipet dengan 5 macam juga. Maka bila ikam dah pun tapalipet, maka ambil kesempatan dengan 5 ini. Pertama, ambillah kesempatan masa mudamu sebelum ikam jadi orang tua. Nah kayak Pak, orang tua kan tahu aja orang tua. Kita melihat gen tahu kan, mempemuda nyamannya lo kan hendak ini hendak nginto. Nah anak buka, anak baru tinjal kan anak betul balik kan artinya kan awak tuh tahan anak bagedang kan menang tuha berhujan sedikit gen sarismaan deh sidin. Nah berhujan sedikit gen merep dingin deh sidin. Nah kondisi badan kada kayak pemuda nih anak kayak apa di bumbas awak lambat gering lo jadi bilang nang uyuh bener hanya mau gering. Nah itu kan masa muda itu gunakanlah ketika kita masih kuat, masih serba kawa, masih serba nyaman untuk hal-hal yang Allah Ta'ala ridai. Karena muntuha karena tadi yang lagi kan menikmati lagi, nah mengatakannya lagi, mengatakan masa remaja kayak paberi nyamannya, gagah menuntut ilmu, gagah beribadah. Ambil kesempatan jadi Nabi ikam atau sihat sebelum ikam gering, kayak apa orang gering di rumah sakit itu tak ampar, loh kan hendak lapian ampih gering hendak aja, hendak pian sehat hendak aja. Aku bila sehat aku kan kalang ger tarus. Ujian yang gering yalah aku bilanya sehat karena kalangger taros pas sehat juga deser bujur bila kalangger tarosnya kan betarus pada langger. Nah itu jadi nang orang gering to lain nang bagi kita sehat nih kan. Nah begilera menyimata lo nih untungnya aja orang kau menuntut ilmu, untungnya orang kau merasakan ibadah, untungnya orang ini itu kan seorang aja kayak ini ya tak ampar di mana di atas ranjang lo kan ikilah ramji mataan jaka mau nginto kan merikit dah perasaan into sampai gering bisa rajin jadi ibadah lo kan tidak mau kan kayak itu. Nah mau merikit kan perasaan itu nah sampai gering diser betaubat juga nah itu pang kita tuh kadang lah waktu nyaman kada iloy pak bisa kita kan orang hanyar mau berbalik bagus juga kan berbalik mau nyade nang waktu nang nyaman kada iloy pak gering harungot sampai gering ungah pulang nah bisa ca pulang nah itu ada juga nak itulah. Jadi jangan ditertawakan onehan aja, pok lior aja, giring sudah. Giring ya tapi taubat jangan ditawakan, bagus tuh orang tuh kan.
berarti garingnya membawa hikmah, berarti garingnya menyadarkan non-inya. Dan ambil kesempatan tampur masih lapang sebelum ikam sibuk, ya Pak. Orang yang lapang toh, ya pemuda juga. Pemuda itu lapangnya ada punya kesibukan. Kalau sudah mau berbini, apalagi beranak, nah lain dari sudah keadaannya. Nah, macam-macam lagi waktu tak bagi-bagi kan. Nah, maka ibadah kada kafol lagi nak kayak masa remaja. Ambillah kesempatan tampur ikam masih sugih sebelum ikam jatuh miskin. Karena manusia itu kan begilir-gilir sugih itu kan. Nah, sekong ini sekong itu ada dan salawasan sugih. Ada manusia seorang sugih begilir-gilir. Nah, mudah-mudahan seorang sugih disitulah seorang ambil kesempatan beramal dengan harta. Dan ambillah kesempatan wahayataka qabla mautik, ambillah kesempatan tampur ikam masih hidup sebelum mati. Kayak apa di kubur tong kuciak-kuciak kalau neh. Jaka aku hidup aku berbulik ke dunia, jakanya kawa berbulik ke dunia. Aku hendak ini hendak itu, neh. Aku hendak menuntut ilmu, aku hendak mengerjakan ibadah, aku hadir di taklim, aku hadir di langgar, di jemaah dan sebagainya macam neh. Nang mati itu nang dikubur tuh kuciak-kuciak. Kita kada menangar. Nah, itu pang juga lah. Kada menangar kita menangar tuh pulangan lah. Bisa pingsan none keharatan suara roh di kubur itu. Ya inilah yang bisa sampaikan. Semoga kita ambil manfaat dan hikmah bila seorang sendiri atas majlis yang kita laksanakan ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa batin seumur hidup dan dosa kedua tuan kita dan dosa-dosa kaum muslimat. Nah, dan semoga Allah Taala memberi kita nantinya husnul khatimah ketika wafat setelah panjang umur dan sehat dan sehat walafiat dan taat ibadah kepadanya dan nantinya diharap mendapatkan syafaatnya Rasulullah amin rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ilahi bihaqqi man nadak wa hurmati man da'ak. Tafaddal ala fuqara'il mu'minin wal mu'minat bil ghina wa ala al mardal mu'minin wal mu'minat bishifa wa ala ahya'il mu'minin wal mu'minat bil lutfi wal karam wa ala mautahum bil maghfirati war rahmah wa ala ghurabaihim bir raddi ila awtanihim salimin bihaqqi sayyidina Muhammad wa alihi wa tayyibin at-tahirin. Allahumma fat ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslim ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qadri bika fihi wa bi jahi indak. Farij anna ma nanu fihi wa la nas'aluka radal qada bal nas'aluka rutwa fi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alamin. Taqabbalallahu